abdi dalam dan orang-orang besar termasuk Made Inahe tersebut itu lelono. Iya toh Pak? Iya. Salah satunya mereka lelono ada di desa Semagung, Kecamatan Pegelen. Di sini berganti nama, gitu. Ya. Namanya Ki Lowo Ijo. Ini benar nggak? Yang saya ini menyimak dari apa yang disampaikan Bapak dan saya hanya meringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, masih tentang sejarah bumi Nusantara yang sangat luar biasa. WMTV Kreator keliling-keliling dari Purworejo, Kebumen, Yogyakarta, dan akhirnya kita kembali lagi ke Purworejo. Karena di Purworejo ini ada makam Ki Lowo Ijo atau Eyang Ki Lowo Ijo, di mana Eyang Ki Lowo Ijo itu sangat-sangat luar biasa, sehingga menggugah WMTV Kreator untuk mendatangi Desa Semagung, Kecamatan Pegelen, bertemu dengan Bapak Wardio, Pak Warijo, untuk bercerita banyak tentang Eyang Ki Lowo Ijo. Penasaran dengan apa yang akan disampaikan Bapak Juru Kunci? Ikuti kami di WMTV Kreator. Bapak Warijo, kita berada di Pesarean Eyang Ki Lowo Ijo. Eyang Ki Lowo Ijo itu siapa toh Pak? Kok nama besarnya itu sampai kemana-mana kok terkenal banget? Itu Eyang Ki Lowo Ijo itu siapa beliau itu Pak? Eyang Ki Lowo Ijo. Tapi saya sebelumnya minta maaf. Iya. Apabila jawaban saya atau keterangan dari saya kurang berkenan di masyarakat, sebenarnya Eyang Ki Lowo Ijo yang sebenarnya asal usulnya itu dari namanya, asmanya, itu Made Inahe. Made Inahe. Ini sebentar, sahabat WMTV Kreator, pecinta sejarah Nusantara. Ini WMTV Kreator harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Juru Kunci itu adalah pemahaman sesuai dengan kemampuan beliau untuk mengingat sejarah, tidak ditambah, tidak dikurangi Pak, dan tidak bermaksud untuk menggurui juga. Jadi di sini kita natural, kita serahkan waktu dan kesempatan untuk Bapak Juru Kunci bisa menjelaskan, menerangkan sesuai dengan kemampuan beliau untuk mengangkat cerita tentang Eyang Ki Lowo Ijo. Runtuhnya Mojopahit itu maksudnya agama Islam ke tanah Jawa, di tanah Jawa. Jadi pada waktu itu Sultan Turki itu mengutus Syekh untuk masuk ke Nusantara, belum Indonesia Pak zaman itu Pak. Terus masih Nusantara. Jawa utamanya. Ke Majapahit gitu ya, Pak. Utamanya Jawa. Raja-raja kan terus berubah menjadi kesultanan. Para sultan pendampingnya siapa? Pendampingnya para kiai, para sunan. Jadi pada waktu itu Ki Lowo Ijo, belum Ki Lowo Ijo, pada waktu itu Made Inahe itu dia mengawulo di Majapahit. Dan pada masa-masa terakhir Majapahit itu, masa-masa keruntuhan Majapahit, maka banyak dari abdi dalam atau orang-orang besar yang ada di Majapahit tersebut lelono Pak ya. Lelono. Dan salah satunya beliau lelono ada di mungkin hijrah mencari tempat yang aman juga, nyaman. Jadi Ki Lowo Ijo itu adalah Made Inahe keturunan Bali yang ngawulo pada kerajaan Majapahit, gitu Pak. Dan pada masa-masa kejayaan Majapahit itu, di masa terakhirnya, di masa-masa keruntuhannya, akhirnya kita menyebut masa-masa keruntuhan Pak. Itu abdi dalam dan orang-orang besar termasuk Made Inahe tersebut itu lelono, gitu Pak. Salah satunya mereka lelono ada di desa Semagung, Kecamatan Pegelen. Di sini berganti nama, gitu. Namanya Ki Lowo Ijo. Ini benar nggak? Yang saya ini menyimak dari apa yang disampaikan Bapak dan saya hanya meringkas saja. Sampai sekarang pun masyarakat sini pun
tetap Ki Lowo Ijo. Iya. Atau kalau orang yang dulu Mbah Lowo Ijo, begitu aja. Jadi sahabat WMTV Kreator, ini WMTV Kreator mencoba untuk meringkas apa yang disampaikan oleh Bapak Juru Kunci. Jadi nama lain dari Ki Lowo Ijo adalah Made Inahi, keturunan Bali, dan dia ngawul ada di Majapahit. Pada masa keruntuhan Majapahit, beliau akhirnya sama-sama lelono dan masuklah Made Inahi tersebut di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, berganti nama menjadi Ki Lowo Ijo. Leres Pak nggih? Ini saya izin dengan dari Bapak Juru Kunci loh. Jadi WMTV Kreator mencoba untuk meringkas, menyampaikan apa yang diutarakan oleh Bapak Juru Kunci supaya teman-teman nggak bingung. Kira-kira yang saya sampaikan ringkasan dari apa yang Bapak ucapkan tadi itu salah enggak Pak? Ya begitu. Kurang lebih begitu Pak ya? Ya. Jadi kembali lagi, Made Inahi itu seorang keturunan Bali. Beliau ngawulo bekerja di Kerajaan Mataram, bahkan dia bekerja di abdi dalem Pak ya? Ya. Di dalam kerajaan, di dalam keraton maksudnya. Dan pada suatu ketika itu ada gonjang-ganjing dan Majapahit itu pada masa-masa keruntuhan, dan beliau harus semua orang-orang besar abdi dalam yang ada di Majapahit harus keluar dan mereka lelono. Lelono salah satunya masuk ke Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Berganti namalah Made Inahi tersebut menjadi Ki Lowo Ijo. Dan beliau adalah pepunden orang pertama, bisa dikatakan pepunden Pak ya? Leres ya? Pepunden yang ada di Semagung. Yang orang Semagung sendiri itu sangat menghormati dan menghargai beliau sebagai pepundennya. Tetapi kebanyakan juga orang Semagung nggak tahu Pak ya, siapa sebenarnya Ki Lowo Ijo tersebut. Siapa sebenarnya Semagung? Siapa sebenarnya Semagung itu juga. Nah, kalau Ki Lowo Ijo itu karena kita nggak usah nyebut nama Made Inahi, kita nyebutnya Eyang Ki Lowo Ijo saja. Itu punya istri Pak? Ada. Namun menika kula piyambak pedhot legendanipun asmanipun sinten? Menika lajeng abdinipun menika kalih. Iya. Menika miturut Dyangkang Pirsa. Dyangkang Pirsa ing Kanda menika malah abdinipun saking wewengkon mriki kemawon. Oh, nggih. Namung ketingalipun menika mbok bilih boten kados kembar, boten kembar nggih. Kakak beradik. Jadi sahabat WMTV Kreator, di dalam komplek pemakaman Eyang Ki Lowo Ijo itu ada 4 makam. Satu makam Ki Lowo Ijo sendiri, yang kedua istri dari Ki Lowo Ijo, yang ketiga dan keempat adalah abdi dari Ki Lowo Ijo. Ada cerita kalau abdi tersebut adalah seorang yang kembar. Betul Pak ya? Kembar kakak beradik. Kalau nggak kembar kakak beradik. Intinya mereka masih kerabat. Dan itu bukan orang Majapahit Pak ya, itu orang Semagung sendiri, orang-orang pada waktu itu Bagelen Pak. Iya. Gitu. Iya. Waktu itu belum ada Purworejo, masih Bagelen gitu. Mungkin Bagelen pun Bagelen ada. Sudah ada. Jadi itu abdi dalem dari Ki Lowo Ijo adalah orang Bagelen. Masyarakat Bagelen kan begitu Pak. Sedangkan dari istri Ki Lowo Ijo sendiri siapa Pak namanya Pak? Saya belum tahu, sampai sekarang pun belum tahu. Itu Pak masalahnya Pak. Sejarah itu kalau sampai kita tidak menjaga maka ya akan terputus. Tetapi semoga apa yang kita sampaikan dengan tidak memaksakan kehendak, dengan tidak kita membuat-buat cerita, ini adalah sejarah di mana di bumi Semagung itu ada pepunden kita Ki Lowo Ijo, atau yang sebenarnya beliau adalah Made Inahi dari Bali yang ngawulo berada di Majapahit Pak nggih. Dan pada masa keruntuhan Majapahit tersebut Made Inahi itu harus ikut lelono dengan abdi dalem lainnya, dan akhirnya bukan abdi dalem, tapi lebih tepatnya mungkin Made Inahi itu dia ya orang pembesar yang ada di Majapahit Pak. Dan ada lelono masuk ke Bagelen. Karena dulu kerjaan kita harus kerjaan Bagelen. Desa Semagung. Dan masuklah ke Desa Semagung. Berganti nama menjadi Eyang Ki Lowo Ijo. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Juru Kunci, Pak Warijo dan WMTV Kreator itu bisa membuka jalan untuk teman-teman sejarawan atau pecinta budaya untuk bisa membuka sisi lain dari Ki Lowo Ijo. Untuk mencari kebenarannya kita sampaikan,
kepada generasi yang akan datang bahwa di bumi Semakung ada Ki Lawo Ijo. Made Inahe, nama sebenarnya dari Ki Lawo Ijo. Kita tidak bermaksud untuk mengklaim sejarah kita yang paling benar atau kita mengatakan kalau kita adalah pelurus dari sejarah, bukan. Kita hanya sebagai pembuka sejarah. Yang meluruskan nanti adalah Anda-Anda semua. Yang merapikan dan membenarkan, mengerucut menjadi suatu kebenaran adalah Anda-Anda semua. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada generasi yang akan datang. Inilah cinta kita kepada sejarah. Walaupun mungkin salah, walaupun mungkin kurang tepat, tetapi WMTV Creator bersama teman-teman tidak patah semangat untuk terus mengangkat budaya, untuk terus mengangkat sejarah-sejarah, pemuda-pemuda tercinta. Seandainya apa yang kami sampaikan kok kurang bermanfaat, kami mohon maaf. Tetapi jika apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, ya alhamdulillah. Kembali lagi WMTV Creator sampaikan. Kami sadar, WMTV Creator bersama teman-teman sadar kalau yang kita sampaikan ini kurang pas, yang kita sampaikan ini kurang kuat. Tetapi setidaknya kami sudah mencoba. Setidaknya kami sudah melakukan. Setidaknya kami sudah berbuat. Dan inilah hasilnya. Jadi perjalanan kita dari Loano, Beglen, Girigondo, Bros, Amangkurat, kemarin di Ambal, dan sekarang kita ada di Semakung, itu hanya untuk mengangkat sejarah. Dengan harapan teman-teman yang lain akan muncul untuk menguatkan tentang sejarah-sejarah tersebut. Jadi, kembali lagi, tidak bermaksud untuk menggurui, ini hanya tentang berbagi pengalaman dan informasi, semoga bermanfaat. Salam dari kami berdua, dari Desa Semakung, Kecamatan Beglen, Kabupaten Purworejo. Salam untuk Indonesia semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.